Kang Dedi, lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi bikin heboh dunia nyata maupun dunia maya. Dunia gaib. Dunia gaib. Tapi pas dari hal itu kita mengucapkan Turut berduka turut cita. berduka cita, berbela-sungkawa untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terkena dampak banjir dan wilayah-wilayah yang terkena dampak banjir di wilayah lainnya. Iya. Seperti kita juga terbaru itu di Bandung, walaupun itu Bandung kan sudah aman. Gitu. Gimana Kang? Nah, kalau menurut kalian sendiri nih yang lihat video ini, tindakan Kang Deddy Mulyadi yang datang langsung ke Sumatera Barat kalau tidak salah, benar atau salah? Dan tolong dijelaskan juga alasan kalian. Kang Deddy, lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi bikin heboh dunia nyata maupun dunia maya. Dunia gaib. Dunia gaib. Tapi pas dari hal itu kita mengucapkan Turut berduka turut cita. berduka cita, berbela-sungkawa untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terkena dampak banjir dan wilayah-wilayah yang terkena dampak banjir di wilayah lainnya. Iya. Seperti kita juga terbaru itu di Bandung, walaupun itu Bandung kan sudah aman. Gitu. Gimana Kang? Nah, kalau menurut kalian sendiri nih yang lihat video ini, tindakan Kang Deddy Mulyadi yang datang langsung ke Sumatera Barat kalau tidak salah, benar atau salah? Dan tolong dijelaskan juga alasan kalian. Sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah, Kang, Yo. kali ini Kang Deddy Mulyadi membuat heboh lagi nih. Tadi kan saya melempar pertanyaan ke netizen nih. Ya. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih, tindakan Kang Deddy Mulyadi sudah tepat atau tidak? Tepat. Karena Untuk kemanusiaan. ya, Karena kan itu kan saudara kita juga ya, saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu. Karena tepat sekali. Bahkan kan ada, kalau tidak salah, ada saudaranya juga di Aceh. Gitu. Tepat, sangat tepat. Bahkan saya miris. ya. Di balik musibah itu ternyata ada salah satu bupati di Aceh yang yang entah kemana gitu. Ada bupati yang ketika masyarakatnya sedang terkena musibah, tapi beliaunya sendiri ya. Tapi sangat ramai sekali Kang di dunia sosial media lah. Bahwasannya katanya Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan lah, bahkan mengabaikan katanya. Jadi kalau istilahnya itu, kenapa harus jauh-jauh ke sana sedangkan di daerahnya sendiri itu ada bencana? Oke, ini bisa dijawab nih. Ya. Setelah beliau ke Sumatera Utara, ke Sumatera, entah itu Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan ke Aceh juga kan. Itu beliau langsung ketika nyampe lagi di Jawa Barat, langsung ke Bandung, ke pusat banjir yang ada di Kabupaten Bandung dan di Kota Bandung. Lantas kemana nih wali kota dan Bupati Bandung nih? Gitu. Karena ini nih yang menarik tuh. Kenapa harus selalu Kang Deddy yang disalahkan? Ya, banjir anak-anak abah. Nah, mungkin maybe ya. Itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya Kang. Ya,
Tapi kalau pandangan saya sendiri sih memang kalau yang benci kepada Kang Deddy Mulyadi itu mau apapun tingkah laku beliau itu pasti salah di mata mereka. Ya gini lah, jangankan Kang Deddy Mulyadi ya, kita aja kalau misalnya kita melakukan benar atau salah di mata para pembenci kita pasti ada salah, Setuju. gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga kan dijuluki sebagai gubernur konten katanya kan. Itu untuk demi kepentingan konten kamu yang datang ke situ. Setuju juga Kang? Setuju? Setujunya kenapa? Anggap nilai positifnya gubernur konten ya, atau otomatis segala dikontenkan. Iya. Masyarakat akan tahu bagaimana kinerjanya Kang Deddy. Iya. Transparansinya Kang Deddy Mulyadi secara keuangan coba terus transparansi banget. Iya. Bahkan kemarin saya ada perjalanan ke Tasikmalaya. Iya. Itu jalan mulus-mulus kan. Wah, luar biasa. Progresnya bagus. Iya, progresnya bagus dari Sukoharjo ke Sangkut. Iya. Jalan mulus terus. Dan ada satu yang digaris, ini intermezzo dulu sedikit lah. Ada satu yang digaris bawahi, lampu merkuri ya. Iya, iya. Kan biasanya kan hitam. Iya. Itu putih terus ada ornamen-ornamen khas Sunda, itu keren banget loh. Luar biasa. Coba deh kakak nanti daerah Sukoharjo bikin balong itu. Siap. Dan efek samping dari Kang Deddy Mulyadi konten juga kan ada penghasilannya tuh AdSense kembali lagi untuk masyarakat. Yes. Dan apa yang seperti gini ya, kemarin ketika ke Sumatera ya, itu kan sampai ngeborong warung-warung di sana, sampai pada speakerless lah, gitu kan. Kang ini benar Kang, ini uangnya nggak terbatas kan? Iya kan? Iya. Iya benar, semua aja borong semua itu kan bukan dari uang, bisa jadi itu bukan dari uang APBD, tapi itu uang dari hasil kontennya beliau. Bisa jadi. Dan di sana juga kok disambut sangat meriah sekali. Kalau Kang lihat, luar biasa. Sangat disambut, sangat disambut. Dan sangat disayangkan sekali juga Kang. Ini kan kita lagi tertimpa musibah tuh, tapi kenapa kok kalau saya lihat seperti ada politisasi? Itu kalau dari pandangan Kang sendiri benar nggak pendapat saya seperti itu, bahwa seperti apa ya? Jadi di politik gitu Kang, dibikin politik jadi seolah-olah menjatuhkan citranya Kang Deddy Mulyadi itu dari sini. Ya, itu kan kembali lagi ke orang-orang yang tidak suka dengan Deddy. Dan memang bukan hanya Kang Deddy yang dipolitisasi, banyak dipolitisasi, termasuk pemerintahan pun dipolitisasi gitu kan. Ya, karena ya ini salah satu dipakai momennya yang bagus untuk mereka ya, para pelajar ataupun para lawan politik gitu kan. Ini momen yang bagus untuk mempolitisasi lah apalah gitu kan. Dan ini yang menarik juga kan, Kang Deddy Mulyadi ketika sudah ke sana melihatnya ke lokasi bencana, dan Kang Deddy Mulyadi juga kan datang ya ke lokasi yang di Jawa Barat kalau nggak salah. Nah, di situ juga kan Kang Deddy beberapa bulan yang lalu lah sudah memperingatkan juga kan pada ininya tentang lingkungannya harus seperti apa biar tidak terjadi bencana kan. Itu kan betul. Kang Deddy kalau tidak salah sebelum jadi gubernur itu, waktu pas masih anggota Dewan DPR RI, beliau sudah memperingati ke legislatif dan eksekutif untuk jaga hutan, gitu kan, agar tidak ada hal yang seperti ini, gitu kan. Itu sudah dibicarakan oleh Kang Deddy ketika beliau menjadi anggota Dewan, gitu. Dan itu belak-belak, itu pernah ngelihat yang di Bogor yang Kang Deddy melihat hutan gundul dan nangis, yang kata orang itu kan pencitraan, gitu kan. Ya itu kalau menurut saya bukan pencitraan pada akhirnya. Iya betul. Karena akhirnya kan ada satu tempat wisata yang mungkin bisa bermodalkan 2 M lebih lah, itu dibongkar, itu kan, bahkan kerugiannya pun diganti. Dan kalau misalnya membicarakan musibah yang di Bandung kemarin, Kang Deddy sudah mempersiapkan 350 rumah untuk merelokasi masyarakat, gitu kan. Bahkan
kepala per kepala keluarga itu diberikan 10 juta untuk kontrak dulu dan bekal. Kurang baik apa lagi kalau pencitraan bukan pencitraan gitu kan. Walaupun akhirnya kan beliau juga kan selalu berbicara bahwa ini pencitraan orang. Ya orang mah gubernur wakil kan akhirnya seperti itu kan gitu. Nah sekarang kan kalau kita berkaca dari obrolan-obrolan Kang Deddy Mulyadi sebelum bencana ini terjadi, bisa dikatakan bahwa omongan yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi fakta ya kan, ketika Kang Deddy Mulyadi harus mengatakan cegah hutan, terus aliran sungai kan yang di Bekasi itu tuh kan yang direlokasi, aliran sungai itu kan tujuan beliau kan jangka panjang katanya untuk inilah. Ternyata kalau kita melihat faktanya seperti ini bahwa Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar memikirkan untuk masa depan. Iya kan beliau itu kan selain gubernur konten ya. Beliau itu kan selalu memerhati lingkungan. Iya. Pemerhati budaya juga, otomatis memang benar ketika hutan itu dijaga bakal ayam memala. Nah itu kan. Karena satu pohon itu kan menyerap ribuan air menyerap air. Kalau kata salah satu calon presiden diparkir air oleh si pohon itu. Iya. Nah kalau kita melihat nih ke daerah Sumatera yang terjadi begitu besarnya bencana Kang, kalau dari pandangan Kang sendiri akibat utamanya apa sih Kang? Ya pasti pembalakan ya Kang. Pembalakan ya ini kan yang pembalakan dia ini kan salah satunya yang diinginkan oleh oknum pengusaha, oknum pemerintah gitu kan. Ada di Sumatera itu banyak hutan lindung yang banyak ditebang pohon-pohonnya gitu kan. Akang mungkin ya di banyak video-video bersebaran gitu kan. Pohon-pohon yang potongannya pun rapi gitu kan, yang terbawa arus itu kan, itu salah satunya kan yang disayangkan gitu. Dan memang balik lagi Kang untuk mengatasi musibah seperti ini kan, meminimalisir musibah seperti ini kan harus semua satu visi misi dari pemerintahan, aparat, pengusaha ataupun masyarakatnya. Kenapa masyarakat bisa dibawa-bawa gitu kan? Kenapa tidak aparat, tidak pemerintah atau tidak pengusaha saja gitu kan? Ya masyarakat juga kan sebagai garda terdepan pertama untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu hal terkecil kan, membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak banyak pembalakan juga gitu kan, banyak masyarakat juga yang pembalakan liar juga gitu kan. Ya kalau kita perhatikan nih, ketika ada penertiban, kalau nggak salah di Bekasi itu penertiban kali ya Kang apa itu, kan banyak sekali protes tuh. Katanya kan ada yang nyewa tuh lahannya, terus ada juga yang ibaratnya udah beli katanya lahannya. Kan mereka itu protes. Tapi kalau kita melihat jangka panjangnya bahwasannya tindakan Kang Deddy Mulyadi itu setidaknya sudah benar. Betul. Bahkan kan ada salah satu oknum pensiunan. Iya, kan? Iya. Itu kan yang sampai marah-marah ke Kang Deddy itu kan. Iya. Ya ini tetap tidak bisa ngalah. Oke kan. Nah kembali lagi untuk kalian yang nonton, menurut kalian sendiri seperti apa sih kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu? Tolong dong sekali komen silahkan di komentar dengan segala, mau itu suka atau tidak suka silahkan utarakan. Nah ini enggak teman-teman, tadi kan Kang Ogi terus yang penanya ke saya, sekarang saya nanya ke Kang Ogi. Menurut Kang Ogi, ada seseorang, ini pandangannya Kang Ogi bagaimana ya terkait seseorang ini yang membawa beras. Iya. Seseorang yang ada di pemerintahan, politisi juga, membawa beras untuk masyarakat, itu menurut Akang bagaimana? Iya. Ini tanpa briefing. Itu kan pertanyaan. Bahkan kan banyak dipakai kan? Iya. Nah itu menurut Akang gimana? Ada salah satu memang tadi pejabat negara dikatakan bahwasanya beliau itu memikul beras. Betul. Nah di situ kan hujatan luar biasa. Tetapi kalau Akang tanya kepada saya, pandangan saya, kalau dari pandangan saya positif aja, bagus beliau
datangnya juga ketika beliau sudah peduli mau datang ke tempat lokasi dan memberikan bantuan, itu tandanya beliau itu ada rasa empati Empati. ataupun simpati, Betul. dan mereka beliau itu peduli terhadap korban ataupun bencana yang ada di sana. Jadi menurut Akang lebih baik daripada kita yang hanya mengoceh-ngoceh saja ya. Nah, sangat tepat Iya. sekali Kang, betul. Kalau saya berpikirnya positif aja biar Ya. nggak cepat sakit lah Kang. Iya. Ngapain? Biar nggak stres ya. Itu Kang. Memang benar kan. Ya kita positif thinking aja gitu kan. Terlepas apapun yang diniatkan dalam hati beliau. Karena kan hati manusia itu tidak ada yang tahu. Nah, Gitu kan. Ya ini ya minimal itu berarti sudah ada niat baik untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah itu aja ya. Nah, ini ada pelajaran penting nih untuk kita sebagai masyarakat. Pandangan kita ya jangan mau diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. That's right. Tapi yang saya salut itu pada salah Gubernur Aceh, Bapak Mu'alim dan Bapak Pasko Ruai, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Pasko, itu saya salut. Luar biasa sekali. Beliau sampai saya melihat Bapak Gubernur Aceh itu sampai ketemu Pak Prabowo, nyebut Pak Prabowo, itu sepatunya kotor kan, patokan tokonya. Kan biasanya itu kira tuh sepatu pejabat ini beliau kotor sepatunya. Itu Bapak Mu'alim. Iya. Terus Bapak Pasko, Wakil Gubernur Sumatera Utara, itu sampai mukanya itu kelihatan capek banget, kelihatan ngantuk banget gitu. Iya. Dan ada lagi satu lagi Kang yang pakai rompi anti peluru tuh tahu Kang? Itu katanya bukan rompi anti peluru, itu tas katanya. Ada tas ya sih. Iya. Jadi gampang bisa bawa apa aja. Oh iya. Iya. Kita tetap kembali berpikiran positif teman-teman. Yes. Seperti itu ya. Intinya dengan datangnya beliau dan memberikan bantuan kepada korban-korban ataupun ke tempat sana, saya respect kepada mereka-mereka yang sudah peduli. Semua termasuk kepada teman-teman influencer juga ya. Iya. Bang Ferry Irwandi Iya. yang mengumpulkan hampir 10 M lebih kalau nggak salah. Beliau sampai datang ke wilayah dampak bencana, terus Pras Teguh juga gitu kan, Bang Pras yang datang jauh-jauh gitu kan, memang walaupun memang kampung halamannya beliau kan di sana, tapi tetap unsur manusianya kan. Terus ada juga Puji, Nikita Willy, dan banyak lah. Kami mungkin bukan apa-apa ya, kami hanya mendoakan saja teman-teman yang saudara-saudara kita yang terdampak bencana, dan mengucapkan terima kasih juga untuk tadi mau pejabat yang bersusah payah terus influencer yang berani menyumbangkan itu, mudah-mudahan diberikan pahala diganti hal-hal yang lebih ya. Dan untuk yang mendonasikan juga teman-teman yang berdonasi lewat para influencer, mudah-mudahan diganti oleh Allah berlipat ganda. Amin. Dan kita juga satu lagi kan, turut berduka cita kepada mantan ketua DPRD. Saya lupa entah itu mantan ketua DPRD Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau Aceh. Itu yang meninggal tertimpa Espakato. Itu ketika beliau sedang memantau wilayah yang terkena bencana. Dan ya memang kita berdoa saja yang terbaik buat negara kita tercinta, dan semoga mereka yang tertimpa musibah dikuatkan hatinya, dan semoga yang hilang Allah ganti dengan yang lebih baik, dan semoga negara kita juga dijauhkan dari bencana-bencana yang tidak kita inginkan ya Kang ya. Amin. Al-Fatihah untuk para korban terdampak bencana. Al-Fatihah untuk para pejabat yang mau bercapek-capekan untuk mengurusi masyarakat. Al-Fatihah juga untuk para influencer dan masyarakat lainnya yang sudah berdonasi. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, mungkin segitu ya Kang Fikri dari kita. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan ataupun kata-kata kita ada yang menyinggung ya Kang Fikri Ya, ya, betul. mohon dimaafkan karena kita tidak bermaksud ke situ ya Kang Fikri. Dan karena kita manusia biasa. Nah, itu Kang Fikri. Oke teman-teman, sekali lagi barangkali kalian ada yang ingin disampaikan ataupun mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar dengan alasan-alasan yang, dan kalau bisa yang sopan lah. Tapi ya terserah aku di sini kaget Ya balikin lagi ke masalah yang Balikin berapa lagi. lagi kata teman-teman netizen kan. teman-teman. Kita tidak anti kritik di sini. Ya silahkan kita terbuka. Kita terbuka, baik itu ya apalagi dengan kritik yang membangun, sangat membangun sekali ya, kita terbuka sekali. Ya, silakan Kak Ovi. Ya oke, sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.